Udah live kah? Hai teman-teman. By the way, keterangan gak sih? Bentar ya. Hai teman-teman semuanya. Selamat datang di IG Live Pop Bella Before Iftar. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dul Jailani. Ayo, siapa yang dari kemarin udah nungguin, yang udah gak sabar dari kemarin tuh udah rame banget IG-nya Pop Bella kayak, oh ya gak sabar banget pengen nonton Dul, kayak gitu-gitu. Gimana kabarnya teman-teman? Puasa, ini tinggal menghitung hari banget untuk menjelang lebaran. Apakah masih semangat? Kita masih menunggu teman-teman yang lain ya. Pokoknya pembahasan hari ini seru banget karena kita akan ngobrol-ngobrol sama Dul Jailani, ngobrolin tentang film terbaru yang ia perankan berjudul Dear Imamku. Pokoknya ini tuh film terbaru dia, ini adalah debut dia sebagai aktor karena ini ada film pertama dia. Dan fakta menariknya juga, Dear Imamku ini merupakan sebuah film adaptasi dari novel Wattpad yang ditulis oleh Meliana Dian gitu. Nah, kalau misalnya pengen nanya-nanya sama Dul, silahkan banget tinggal tulis komen di bawah karena pertanyaan menarik akan mendapatkan goodie bag spesial dari Pop Bella. Seperti biasa di Before Iftar pasti ada goodie bag menarik untuk penanya terbaik. Oke, stay tune sampai akhir acara. Dulnya udah ada, aku mau invite sekarang ya tanpa basa-basi. Hai semuanya. Hai Dul. Hai. Maaf ya, Hai aku di Dul. mobil. Ada suaraku nggak? Suaraku gimana? Ada jelas kok. Hai Dul, apa kabar? Alhamdulillah baik banget. Perkenalkan dulu ya, aku Diza dari Pop Bella, manggilnya Diza aja. Kita Tisa. hari ini ngobrol. Diza. Oh, Diza, kirain nama kayak nama pacarku, Tisa. Diza ya. Mirip tapi bukan. Hari ini kita ngobrol santai-santai aja seputar film kamu yang baru hampir rilis sebentar lagi. Wow, udah rame. Alhamdulillah. Gimana nih kamu hari ini ngapain aja? Apakah selama Ramadan masih sibuk atau di rumah aja? Alhamdulillah tadi ada promo untuk film juga di beberapa stasiun TV sama Tisa. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Sekarang lagi di jalan ya? Jalan pulang ya, makanya maaf ya. Aku di mobil. Gak apa-apa, santai-santai. Ini bagus juga kok nih. Banyak banget yang ini. Banyak banget. Hai semuanya. Hai semuanya yang nonton, semoga puasanya lancar. Terima oleh Allah, amin. Amin. Oke, kita langsung aja pembahasan tentang filmnya. By the way, selamat. Aku mau ucapin selamat dulu untuk sebentar lagi rilis tanggal 13 kan? 13 Mei, ya. 13 Mei, berarti bertepatan sama hari pertama Lebaran. Iya, kalau nggak salah. Jadi momennya pas banget di Dear Imamku tayang di bioskop, ya kan? Ya betul. Betul, oke. Ada Tisa itu, sayang jangan lemes-lemes ya, makasih sayang. Lucu, aduh. Coba kita live bertiga ya, seru banget. Iya, dia lagi syuting. Aduh, semangat ya Tisa. Oke, jadi gimana nih, boleh diceritain nggak kamu tuh, film ini tuh sebenarnya kayak gimana, ceritanya bagaimana, dan kamu tuh berperan sebagai apa sih? Ya, kalau ceritanya dari seperti apa, aku bisa hanya menceritakan dari sudut pandangku ya. Dari sudut pandangku sebagai tokoh utama, alhamdulillah sebagai Haris. Haris ini dia tuh anak muda yang cukup Jagger, tahu Jagger nggak? Pentolan. Oh, kayak ketua geng gitu. Ketua geng di antara teman-temannya yang pacaran sama Alisa, dan mungkin pergaulannya juga bisa dibilang cukup liar gitu ya.
cukup liar, dan mungkin itu juga nggak di film doang, mungkin di kehidupan nyata juga banyak gitu kehidupan yang anak muda yang liar gitu. Tapi akhirnya dengan suatu kejadian, Iya. twistnya nanti kalau kalian nonton, si Haris ini hijrah. Oh gitu. Si Haris ini hijrah ya. Jadi karakternya dari tiba-tiba anak muda yang pada biasanya umum, tapi si Haris ini memang loh, pada bisa. Surprise. Lah ada Tisa tiba-tiba. Iya, jadi si Hai Haris ini Tisa. dari ya halo. Aku Diza dari Popbella. Halo. Tadi dulu lagi ceritain tentang apa namanya, dari dia, perspektif dia tentang Haris, sedikit cerita tentang Dir Imamku nih. Gimana Dir? Dulu coba lanjutin. Iya, jadi ada suatu kejadian yang membuat si Haris ini karakternya jadi berubah 180 derajat dari dia yang tadinya anak muda pada umumnya biasa suka ke klub malam, jarang sholat, tiba-tiba dia hijrah gitu, tiba-tiba dia nggak mau pacaran, maunya langsung nikah. Tapi dia Haris sangka ini dengan dia hijrah semuanya itu bakal adem ayem, bakal tenang, bakal damai hidupnya. Tapi ternyata dia nggak menyangka bahwa dengan dia mendekatkan diri dengan Tuhan itu malah ujian hidup malah semakin menempa dia gitu. Jadi film ini tentang bagaimana si Haris dan pasangan hidupnya Alisa itu survive menghadapi ujian orang yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tentang itu sih ya. Oh gitu. Kalau dari Tisa sendiri berarti berperan sebagai pasangannya Alisa ya? Kalau Alisa gimana ceritanya di Dir Imamku? Kalau karakternya Alisa sih sebenarnya sebagai pasangannya Haris ya, pasangan bucin. Karena apa ya namanya anak muda ya kan, masih egonya juga masih tinggi, terus dia lagi sedang mencari jati dirinya gitu sebagai sosok wanita apa ya menjelang dewasa gitu. Dan dia ini menurut aku sosok perempuan yang memang pintar ya gitu, karena dia benar-benar mau fokus sama pendidikan. Dia sampai rela melakukan segala cara supaya bisa kuliah di salah satu universitas favoritnya di Harvard. Terus dia punya keluarga yang kurang lengkap ya, karena ayahnya memilih untuk meninggalkannya dia. Makanya dari situ banyak rintangan dan banyak masalah soal kehidupan yang dialami Alisa sebenarnya dari dia kecil gitu sampai dia ketemu sosok laki-laki yang menurut dia sempurna dan pas di Haris gitu. Dan ternyata belum sampai situ juga. Setelah sama Haris juga banyak ujian-ujian yang dia hadapi gitu. Menarik. Berarti kalau di film bucin, apakah di dunia nyata juga bucin? Banget. Oh dia yang ngomong. Anak muda gitu. Semangat Dul, jangan lemas. Oke. Gimana nih kalau misalnya dari Tisa dan Dul sendiri, adakah kayak persamaan karakter dengan Haris dan Alisa di di Dir Imamku nggak? Kalau dari Tisa sendiri dulu deh. Persamaannya apa ya? Mungkin sedikit manja ya, tapi kalau kadar manjanya dimanja Alisa gitu. Jadi kadang kalau misalnya ketawa dia lebih klingian Alisa gitu ya. Lebih manjaan Alisa. Jadi kayak misalnya lagi tag nih ya kan, memainkan peran karakter Alisa, ngomong sayangnya aja tuh beda. Alisa tuh maaf ya kalau dia gitulah, pokoknya gitulah. Terus pas udah tag tuh kadang suka kebawa gitu, karena kan memang kadang kalau kita mainin peran tuh suka kebawa ya gitu. Jadi seru aja sih memainin cewek manja, terus cewek yang bener-bener apa ya, kalau dikategorikan zaman sekarang anak jaksel, karena Alisa ini gaul banget ya kan di usianya. Terus itu cukup berbeda tuh. Kalau yang gaul-gaulnya itu aku termasuk
kurang gaul bisa dibilang. Terus apa lagi ya? Sayang sama keluarga ya udah pasti ya semua orang ya. Bucin persamaannya. Keluarga. Iya, bucin. Oh, bucin. Aduh, kayaknya seru banget di film. Karena apa namanya? Kalau misalnya aku ngeliat dari trailer sih, ini kayak menggabungkan ada sisi spiritualnya juga, tapi juga ada sisi romantis cinta-cintanya juga gitu kan. Dan cinta-cintanya juga seusia kalian gitu ya, masih remaja, masih blooming-bloomingnya gitu ya. Kalau Dul sendiri nih gimana? Ada gak sih persamaan antara sosok Haris dengan Do Jailani? Nah, karena Haris film sama Haris di novel berbeda gitu ya. Kalau Haris di novel, ya dokter. Kalau Haris di film musisi. Jadi, alhamdulillah itu kalau ada scene yang berhubungan dengan musik udah insya Allah bisa mudah aku lakuinnya gitu. Apa ya? Ya itu Jagger gitu. Jagger aku Jagger di SMP dulu aku yang megang angkatan di circle juga Jaggernya gitu. Terus sama-sama suka sama-sama menyukai hal yang berbau. Bukan alim ya. Kalau aku nggak alim, aku masih banyak dosa lah. Tapi sama-sama menyukai hal yang berbau religius. I see. Yang fans suka membaca buku tentang agama, itu memang aku dalam kehidupan nyata yang berbau spiritual. Ya mungkin itu. Oke. Berarti syuting di Imamku ini sejak sebelum puasa kan? Prosesnya berapa lama tuh, Dul? Atau Tisa? Berapa? Hari apa? 21 berapa? Oh, hampir sebulan ya. Kamu merasakan ada hal-hal sulit nggak selama menjalani syuting ini atau enggak, karena kayak apa lebih mudah karena ada Tisa yang udah sebelumnya udah berpengalaman banget deh untuk film dan sinetron. Kalau aku pribadi sih tentunya lebih mudah gitu ya. Beruntung lah waktu itu film perdana didampingi sama pacar. Cuma kan tetap aja aku sempet kaget. Aku kan musisi gitu yang biasanya kerjaannya tuh cuma dari jam 5 mungkin berangkat ke airport, nyampe jam 8, cek sama jam 10, jam 12 kelar, balik ke hotel, bisa kuliner. Terus jam 8 malam main, jam 10 transfer uang, besokannya pulang. Yang enak gitu maksudnya. Tapi kalau di film kan beda gitu. Kita harus dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam itu standby untuk film. Jadi waktu 5 hari pertama tuh kan call sheet-nya tuh di rumah Haris, lokasinya di rumah Haris. Jadi call sheet-nya tuh hari pertama tuh Haris. Jadi yang aku lakuin tuh cuma memahamin dialog, habis itu take, memahamin dialog, take, baca dialog, take sampai seharian tuh paling nggak bisa ngobrol, nggak bisa main HP kecuali kalau break makan siang atau break maghrib. Jadi sempat stres juga, sempat nyesel gitu, kapok gitu, kayak di ospek mental. Aduh, kenapa gue ambil nih filmnya? Akhirnya aku nangis ketika gitu. Sayang, bantuin aku karena bisa kan udah lebih berpengalaman. Tapi ternyata setelah 6 hari udah menemui celahnya dengan bimbingan dari para pemain lain yang udah lebih senior dari aku, kayak Tisa yang sering banyak ngasih ilmu. Akhirnya sudah menemukan celahnya tuh udah ternyata adiktif juga, kecanduan juga gitu. Jadi setelah beberapa hari menjalani proses tuh akhirnya udah nemu nyamannya ya sebagai dan adiktif. Ya mungkin karena awal-awal kaget. Betul. Kalau Tisa sendiri nih ada nggak sih, kan kamu istilah jadi mentornya pribadi si Dul Jailani sebagai aktor gitu kan? Gimana nih rasanya? Rambutku berubah, guys. Iya, tadi ada yang komen, Tisa kayak Princess Ariel. Emang iya sih, rambutnya agak-agak bergelombang warna-warni. Aku sih seneng, maksudnya bisa
satu project sama Dul gitu. Ya kalau dibilang mentor juga masih jauh lah, karena kan kita juga di sana benar-benar sama-sama berproses, saling bantu gitu, saling sharing, kasih masukan. Dul juga sering kasih masukan ke aku pun gitu. Jadi benar-benar kita tuh menganggap ini tuh film punya kita gitu. Jadi ketika kita sudah punya pegangan kata-kata tersebut, aku rasa ya jadi saling memiliki, jadi saling membantu sama filmnya gitu. Oke, tadi ngebahas juga tadi Dul bilang bahwa awal-awalnya tuh kaget, awal-awalnya tuh kayak pengen nyerah gitu kan. Tapi abis itu kenapa sampai kamu tuh apa sih alasan terbesar kamu memutuskan untuk oke, ini kayaknya pengen deh coba di film layar lebar gitu. Siapa nih? Aku. Dulu. Kalau aku memang dari dulu cukup tertarik dengan seni peran ya. Apapun itu yang berbau seni aku tertarik gitu ya. Cuma dari dulu nggak ada yang nawarin main film. Nggak laku gitu. Nggak laku. Ya, begitu. Yang laku Al kan dulu kan. Aduh. Ada beberapa sinetron, cuma kan aku kan orangnya cukup idealis gitu ya. Ada juga beberapa sih film, cuma aku tanya kenapa aku, rata-rata mereka jawabnya karena kamu good looking. Aku nggak mau itu gitu loh, jangan karena aku good looking jadinya acting. Asik. Acting gitu. Oh gitu. Alhamdulillah gitu, bukannya sombong. Nah tapi akhirnya ada suatu, mungkin sudah jodohnya juga gitu ya, ada Budian sebagai sutradara. Waktu itu kita ketemu di Sports Tube sampingnya PIM, menawarkan aku main film gitu. Aku tanya filmnya tentang apa, oh menarik, bagus, kayaknya aku bisa ya berdakwah juga kan melalui film gitu. Terus aku selalu tanya kalau ketemu yang nawarin film, kenapa aku gitu. Karena kata Budian, karena nggak ada yang lebih cocok memerankan Haris selain kamu. Oke, jawabannya make sense gitu. Dan aku memang tertarik dengan seni peran, maksudnya aku kan juga ingin mengeksplor sisi-sisi lainku dalam seni gitu. Ya, jadi waktu aku ditawarin main film, hal yang pertama aku minta ada khusus disediakan pelatihan acting, karena aku nggak bisa acting gitu. Oh iya. Aku sama sekali nggak bisa acting. Tapi aku punya passion untuk belajar, untuk mengeksplor seni peran itu seperti apa gitu. Jadi ya memang sejauh sebelum reading tuh ada latihan acting itu apa, dari teori praktek itu ada. Jadi ya alhamdulillah ya, walaupun masih kaku, masih ada kebiasaan dunia nyata yang ke bawah gitu ya, I did my best gitu. Iya. Aku sih ngeliat trailernya itu keren banget sih. Amin, makasih, alhamdulillah. Aku udah bisa merasakan feel-nya, kayak gimana jalan cerita yang akan full movie-nya tuh akan seperti apa gitu. Nah, Tisa dan Dul nih, kan udah pernah main film bareng jadinya kan. Pengen lagi nggak main film bareng? Ya pengen dong, insyaallah. Apa nih pengennya kan udah nih romantis udah, kira-kira pengennya kayak gimana? Action mungkin? Aduh, kalau action kayaknya nggak bisa karena aku punya keterbatasan fisik, kan aku masih ada pen di punggung. Ya komedi mungkin ya, komedi, terus sejarah mungkin aku aku memerankan Diponegoro. Keren sih. Bisa memerankan siapa? Ya semoga kapan-kapan bisa main film bertema sejarah ya. Itu amin ya Allah. Kalau Tisa gimana nih? Tisa pengennya kayak gimana? Pengen sih main film horor. Oh, film horor. Aku jadi setannya. Biar nanti pas premier bisa dekat-dekatan. Aduh sayang, takut. Ya Allah, tapi siapa sih? Aku jadi penasaran, yang paling clingy itu siapa sih di antara kalian? Apa? Maksudnya? Yang paling clingy itu yang paling manja, yang paling kayak kayak gitu-gitu. Ya di sebelah saya. Ya aku akuin. Oh, mengakui kalau Dul lebih manja sama Tisa ya. Lucu banget. Oke, kita baca-bacain dulu komen-komennya nih. Banyak yang komen. Komedi asik tuh katanya Robertus.
Lalu ada lagi hai semuanya. Hai Keren semua yang banget bisa komen. acting, kata Adelia Ananda. Tisa warna rambutnya cantik, kata Handayani. Lucu banget sih. Oh, banyak yang memuji rambutnya Tisa ternyata. Makasih. Yang ini ya? Yang warna ini bukan sih? Oh my god. Ini nih. Nih. Oh, ternyata banyak juga yang udah nungguin. Gak sabar pengen ke bioskop tanggal 13. Kayaknya lebih pada semangat ini ya, nonton film Alhamdulillah, nikmati daripada makasih. lebaran, Makasih. jangan-jangan. Nggak boleh gitu dong. Banyak banget yang komen kayak, aduh gak sabar pengen nonton. Oke. By the way, aku udah sampai tempatnya. Aku pamit ya. Boleh. Oke, Tisa terima kasih banyak ya. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu offline. Bye. Bye. Bye sayang. Sayang. Assalamualaikum. Dadah. Dadah Tisa. Oke. Kita berdua. Oke, Dul lanjut lagi nih. Kalau tadi aku ngebahas, aku udah nonton trailernya dan itu kalau misalnya aku lihat dari trailer kan cuplikannya mengandung kata-kata yang puitis banget, romantis dan dalam. Kalau itu itu yang aku lihat dan aku rasain. Tapi kalau kamu sendiri sebagai aktornya ada nggak sih scene atau dialog-dialog yang paling berkesan sampai kamu ingat atau sampai kamu resapi sampai saat ini? Ada tapi bukan dari dialogku. Bukan dari dialogku. Ada dialog sama apa? Ustadz Maulana. Itu Ustadz Maulana itu salah satu tokoh di karakter film itu. Dan itu aku juga baru tahu ilmu itu waktu syuting. Jadi sebelum syuting aku nggak tahu ilmu itu. Jadi ada adegan gitu. Belilah kesulitanmu dengan sedekah. Jadi waktu si Haris bingung ini, belilah kesulitanmu dengan sedekah gitu. Terus pas sudah cut gitu aku nanya, loh Pak Ustadz, emang bisa gitu kesulitan dibeli? Masa kita nyogok Allah gitu? Bukan nyogok katanya, emang katanya ada ayatnya gitu. Aku lupa ayat apa. Maukah aku ajari perniagaan yang kamu tidak akan maukah kamu ajarkan suatu perniagaan yang kamu tidak akan dirugikan sama sekali gitu. Bunyinya gitu. Jadi tersentuh juga akunya. Jadi bisa jadi ilmu terapan juga di dunia nyata gitu. Oh, I see. Oh, berarti yang paling diingat adalah dari sisi spiritual bahwa iya itu. Belilah kesulitanmu dengan penting sedekah. Banget ya gitu. Ya. Ternyata banyak banget manfaat yang bisa didapat dari sedekah. Gitu. Beli dan kata-katanya kan unik gitu, beli gitu. Jadi aku nanya ke Ustadz, maksud kita beli gitu? Oh ternyata ya itu, maukah kamu aku ajari sebuah perniagaan yang kamu tidak akan dirugikan sama sekali gitu. Menarik sih itu kata-katanya dan aku juga baru dengar tuh ada kata-kata seperti itu. Iya, aku kan juga pas syuting gitu kayak jadi makanya alhamdulillah aku syuting film ini nggak cuma sekedar untuk niat menghibur aja, juga ada belajar tentang ilmu agama banyak di dalamnya gitu. Karena emang film religi kan, aku juga bisa belajar dunia perfilman dari kamera, dari lensa 75 itu seberapa, lensa 100 seberapa gitu. Jadi banyak ilmu baru lah, alhamdulillah. Jadi kayak sekolah aja sih. Iya. Sekolah yang menyenangkan ya. Iya, sekolah yang menyenangkan, sekolah di dunia nyata gitu. Oh, I see. Oke. Gimana nih, Dul? Kan kamu main film pertama kali. Kamu gimana tanggapannya Bunda sama Ayah? Kayak kamu bilang dulu apa? Kamu bilang dulu kayak aku main film gak ya? Atau kamu kayak enggak. Aku mau main film nih gitu. Enggak sih, aku enggak bilang. Aku cuma bilang, Bunda aku reading ya, mau main film, kata Bunda. Ya, film apa? Ya ada film religi gitu. Oh ya udah, sukses ya. Tanggapannya ya itu, kalau Bunda kan nggak pernah muji orangnya kan. Kalau Ayah paling gini dong, wih Dul sekarang jadi bintang film begitu doang. Si Dul bintang film gitu doang.
berarti dua-duanya mendukung kamu ya untuk menjadi Ya, aktor. alhamdulillah. Ya selama ya kan aku udah bilang ke ayah bunda gitu. Aku memang Mm. mendedikasikan hidupku tuh ke seni gitu. Nah, Mm. jadi pasti apa yang aku lakukan di seni pasti insya Allah disetujui gitu. Ya, insya Allah selama positif dan bisa membuat kamu makin berkembang ya dalam dunia Ya, seni. karena secara mental juga berkembang gitu. Mm-mm. Itu waktu aku syuting film tuh kayak ospek mental, kayak bahwa emang orang film tuh hebat semua. Kayak contohnya dulu tuh aku kalau datang ke premiere, kalau aku datang ke premiernya Al apa temanku gitu, aku selalu dengan sombong gitu, dengan dagu ke atas, ini aku dulu gitu. Tapi setelah aku main film itu, aku sudah datang ke premiere jadi kayak nunduk gitu, karena semuanya orang hebat di situ. Orang hebat, nggak pantas sombong gitu. Jadi ya mungkin nggak film doang ya, emang apa yang kita, nggak ada yang kita batas untuk disombongkan ya kan. Betul, betul. Berarti eh, orang depan atau belakang layar itu semua hebat banget dan berperan Hebat penting dalam banget. sebuah film ya. Kalau kita mau ngeluh juga, kru pun lebih lebih capek dari kita. Ke kru itu dari kalau yang sebelum pagi nggak ada breaknya, kalau talent masih ada breaknya gitu. I see. Ada yang nanya nih, Do, at Nadira Samira. Nanti ada premier nggak buat film Diri Imamku? Ada tanggal 10. Tanggal 10 mau premier. Iya, di Plaza Indonesia apa ya kalau nggak salah. Oh, berarti premier dulu, nanti kalian bisa nonton tanggal 13-nya teman-teman. Ya. Oke, kita baca lagi. Hai teman-teman. Piak 10, bening banget muka Dul, insecure gue. Apa sih? Hei, puasa, sabar. Gak sabar ketemu Haris dan Alisa di bioskop tanggal 13. Terima kasih. Ada jadi pertanyaan dari Ayu Utami. Dul, belajar acting paling berkesan sama siapa? Sama Om Yayu. Itu Om acting Yayu. coach-nya, acting coach. Jadi emang dipersiapkan untuk melatih semua para aktor. Ya, itu selain kita mempelajari acting, aku juga suka dengan passion, juga banyak ilmu-ilmu apa ya, ilmu-ilmu tentang acting yang diajarin, dan aku tuh nggak bosen gitu dengerinnya. Dia bisa mengerti suasana hati muridnya, dia bisa menimbulkan sisi lain yang belum kelihatan di kita gitu. Dan selain kita les juga, kadang di sela-sela break itu kita suka curhat masalah tentang kehidupan, tentang filsafat, tentang seni dan lain-lain. Jadi ya emang orangnya baik banget gitu ya. Dan anaknya juga keren sebagai aktor, Fatih Unru itu. Jadi berkesan banget sama Om Yayu gitu. Hormat banget lah. Berarti nggak cuma sekedar mentor, tapi bisa nyambung dalam segala hal juga. Iya, nyambung dalam, jadi kayak sosok bapak juga gitu. Oh, I see. Gemes. Karena kan memang rata-rata orang seni itu kan orangnya dalam-dalam gitu kan. Makanya kayak aku kan seniman gitu, kadang dikatain ketuaan, ya nggak apa-apa, karena emang seniman tuh harus dalam gitu. Kalau enggak, kita nggak bisa membuat sesuatu yang dalam gitu. Betul. Rasanya harus sampai ke dalam ya, supaya bisa biar bisa para pendengar atau penikmat film atau penikmat seni tuh bisa nyampe juga gitu. Untuk bisa melakukan itu ya kita harus mempelajari tentang kehidupan ya kan. Setuju banget. Ada lagi pertanyaan. Berbicara mengenai filsuf, rekomendasi buku bacaan filsafat dari Dul apa? Banyak. Kalau aku sih Khalil Gibran yang Sang Nabi itu aku baca sampai nangis. Itu novel yang bagus banget, yang sampai sekarang membekas di hati aku. Kadang-kadang aku kalau lagi senggang gitu suka aku baca ulang lagi gitu. Banyak banget itu. Jadi tentang seorang yang bernama Al Mustafa yang mau pergi dari pulaunya, tapi sebelum pergi dia, orang-orang itu sedih dan bertanya-tanya, Al Mustafa, kebahagiaan itu apa sih, anak itu apa sih. Jadi banyak deh, itu buku
buku filsafat kesukaanku karena juga ringan. Aku sempat baca Dunia Sofi, cuma aku baru baca sampai 100 halaman, aku puyeng gitu. Aduh, nggak jadi deh. Berat banget. Aku nggak Tapi selesai nggak? Puyeng, puyeng tapi aku nggak selesai nggak? sefilsafat itu, cuma suka aja, suka dengan hal yang Oh, berbau filsafat. oke, terjawab ya. Oke, lanjut. Aku mau ngebahas sedikit tentang musik kamu nih, Dul. Kan sebelum kamu berakting di Dir Imamku, kamu udah sebelumnya menekuni banget dunia sebagai musisi. So far, apa nih karya yang akan kamu keluarkan setelah ini? Apakah single kah atau mau bikin album sekalian deh, Insya Dul? Allah Gitu. ini kan aku kan ngisi soundtracknya juga, official soundtracknya. Udah bisa didengarkan di platform? Udah, cuma yang versi lama. Oh Untuk film gitu. ini karena mungkin aku mungkin di situ aku menjadi Haris, aku merasakan peristiwanya. Jadi aku membuat versi yang lebih dalam lagi untuk film ini. Jadi beda versi. Dan ada video klipnya tanggal 13 nanti. Oh, berarti rilisnya bersama dengan film ya? Ya, judulnya Sang Oh, Pemuja. gemas. Oke, ditunggu teman-teman. Jadi tanggal 13 itu udah banyak banget momen yang akan akan dikeluarkan ya. Ada film, ada video klip. Iya, alhamdulillah. 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 Lalu, hai teman-teman. Oh, katanya dia gimana kabarnya, Bang? Hmm? Di, Oh, di baik, gimana baik, kabarnya? alhamdulillah. Baik. Masa aku bilang jelek? Berjawab ya dia. Gak sabar nunggu tanggal 13 katanya. Makasih, makasih. Terus tuh kalau misalnya selama pandemi nih, kamu merasakan hambatan gak sih selama dalam dunia permusikan kamu? Apakah harusnya gue rilis single nih, harusnya gue konser di kota mana, Iya, gimana? ya, jelas. Apalagi dari segi off air. Mm-mm. Dari segi off air kan biasanya kan aku dulu pemasukan dari off air, alhamdulillah, manggung sana manggung sini. Apa terus waktu itu kan aku habis rilis mini album, rencana mau bikin roadshow tapi nggak jadi. Oh iya. Terus sekarang juga kalau mau merilis sesuatu, kalau dulu kan kayaknya oke-oke aja gitu karena pasti kita promo off air gitu. Kalau sekarang tuh Mm-mm. mau merilis sesuatu tuh kayak agak dipikir ulang, sayang juga ya pandemi lagi gini. Eh, karena gitu agak kalau menurutku agak percuma kalau kita rilis musik di era pandemi ini karena orang-orang lagi nggak nyari itu, orang-orang lagi mencari hiburan yang hahihi gitu. Karena Mm-mm. kan kalau menurutku kondisinya udah berat, sedangkan musikku kan musik yang berat gitu, jadi agak sayang juga gitu. Kayak aku tadi mau bikin band Decoder tahun ini, cuma karena pandemi itu kan targetnya off air gitu, kita bisa main ngerok gitu, tapi karena pandemi aduh kayaknya nanti dulu deh. Ada rencana kolaborasi dengan musisi kah? Tanggal 28 Mei insya Allah sama Giring Oh, Ganesha. oh seru Iya, banget. iya alhamdulillah. Single, single ya? Single, satu single. Oh. Boleh bocorin kah apa judulnya? Burung Gereja. Oh, Burung Gereja. Oh, tuh Iya. teman-teman sebentar. Tanggal 28 Dul juga akan merilis sebuah lagu dengan dirinya. Oh, gemes. Ada yang berkomentar at Mamah Mutsir, semoga filmnya membawa keberkahan untuk Amin ya semua Allah. orang. Amin. Amin. Ada lagi yang bertanya, Elia Yesif, apakah ada rencana selain film Dir Imamku Dul, mungkin dalam ini ya, dalam dunia layar lebar ya? Ya kalau ada tawaran dan ceritanya masuk, aku pun juga ya kan yang penting kan aku mencintai apa yang aku lakukan gitu. Aku sih Mm-mm. oke aja gitu karena ternyata dunia seni peran juga mengasihkan gitu. Mm-mm. Ayo Malah sih pengen ayo aja. pengen ngulik terus ya Dul ya? Iya jadi ketagihan gitu kalau udah nemuin oh gini toh caranya nangis, oh gini toh caranya mengucapkan dialog itu harus pakai hati. Jadi Oh ya gitu. adiktif juga gitu. Oh, hai teman-teman. Kata Esti underscore Ipu nggak sabar nunggu tanggal 13. Makasih, Tuh. makasih. Oh, banyak banget yang udah nggak sabar nunggu film Amin. kamu. Uh,
Hai teman-teman, hai teman-teman. Ada yang bertanya, MA.Fatah. Dul, aktor idolanya di Indonesia siapa? Reza Rahardian. Reza Rahardian. Kadang-kadang Kenapa? ya aku sempat nonton film yang apa dia main di House Cokro Minoto dan juga itu dia bisa jadi sosok yang sangat tegas. Tiba-tiba ada di film Kapan Kawin dia jadi sosok komedian yang luar biasa gitu. Jadi bisa merubah jadi orang yang banyak, itu keren banget gitu. Pingin Betul, banget betul. Itu jadi role model kamu dalam seni film peran. ya? Oke. Dul, pertanyaan terakhir dari aku sebelum penutupan. Silahkan promosiin Dear Imamku dan kenapa kita semua harus menonton film ini. Kenapa kalian harus menonton film ini? Karena banyak ilmu tentang kehidupan di sini. Seperti bagaimana cara Haris merubah dirinya setelah dia hijrah, dan akhirnya datang banyak ujian kepada Haris, dan di situ banyak ilmu-ilmu bagaimana kita untuk survive menghadapi ujian, untuk semua orang yang sedang mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita tidak menyerah, agar kita tidak kembali berbalik arah. Jadi banyak ilmu tentang agama dan kehidupan. Itu jadi bagaimana cara kita menghadapi ujian yang dikasih Tuhan dengan berani gitu, dengan tegas. Jadi banyak ilmu tentang itu. Dan juga ada doa malam pertama ternyata. Iya, jadi aku nggak tahu, aku pas film itu baru tahu ada doa. Ternyata malam pertama tuh ada doanya gitu. Ya ampun, lucu banget. Oke, terima kasih ya Dul. Ya, jangan lupa nonton film Dear Imamku. Terima kasih semua, maaf Salam salah-salah kenal, semoga kata. kapan-kapan kita bisa bertemu offline ya, bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut di luar film mungkin, atau lagu-lagu atau project-project musik kamu selanjutnya. Siap. Aku mau ngomongin dulu, tadi sebelum live, di awal sesi aku tadi udah bilang bahwa pertanyaan menarik akan mendapatkan goodie bag spesial dari Popbella. Dan pemenang untuk live kali ini yang mendapatkan goodie bag spesial ialah Nadira dan Samira. Selamat ya, nanti tim Popbella akan menghubungi kamu untuk proses selanjutnya. Dul, terima kasih banget. Terima kasih. Udah nyempatin waktu. Selamat berpuasa. Salam buat keluarga. Ya. Semoga sukses, lancar Amin, semua amin ya Allah. Dan proyek-proyek kamu segera semakin lancar juga. Amin. Bye, ya Dul. Bye. Selamat Bye. ngabuburit. Assalamualaikum. Salam. Itu dia teman-teman, perbincangan seru kita sama Dul. Banyak banget insight menarik yang kita dapat ya, nggak cuma sekedar film percintaan, tapi kita juga bisa mendapatkan sisi spiritual dalam film tersebut. Jadi jangan lupa untuk pantengin tanggal 13 Mei akan hadir di bioskop-bioskop film Dear Imamku. Segitu dulu live kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Semoga tetap semangat puasanya. Before iftar akan ada lagi terakhir hari Jumat. Jadi stay tune karena nggak kalah seru dari hari ini. Oke? Dadah teman-teman. Sampai jumpa hari Jumat. Dadah. Bye-bye.